Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang ke-11. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kini tiba saatnya Lin Fei akan melakukan pertarungan melawan Du Zong. Mendengar nama Lin Fei, para penonton di sana pun merespon dengan sangat heboh, tak terkecuali duo-duo yang saat itu merasa sangat kesal. Sebelum itu, Du Zong pun membuat kesepakatan taruhan dengan Lin Fei terlebih dahulu. Setelah sepakat, mereka berdua pun bergegas pergi menuju arena pertarungan. 3000就赌咱们这场。林飞，你是不是怕了？行，这局我接。 Setelah Wang Lingguan menjelaskan aturan pertarungan, Lin Fei pun langsung mempersiapkan senjata andalan baru roh pedang Phoenix. Menyaksikan hal tersebut, para peserta lain di sana pun seketika terkagum dengan senjata Lin Fei yang sebelumnya telah ditempa oleh tetua Wu Yu. Meskipun senjata Lin Fei terlihat unggul, Du Zong sendiri sama sekali tidak merasa takut, dikarenakan dirinya juga telah mengamati Lin Fei sejak berada di alam manifestasi. Oleh karenanya, Du Zong pun merasa sangat percaya diri kalau teknik pedang pembunuh yang ia kuasai jauh lebih unggul daripada kemampuan Lin Fei. Dalam pertarungan, Du Zong pun mulai mengawali serangan di hadapan Lin Fei. Dalam sekejap saja, keberadaan Du Zong pun menjadi tak terlihat. Sontak, Lin Fei pun malah kebobolan terkena sayatan serangan Du Zong hingga membuat sebelah kakinya berubah menjadi es. Di sana, Du Zong pun mengandalkan teknik bayangan untuk menyerang Lin Fei dari segala arah. Sayangnya, Lin Fei sudah terlanjur kebobolan menerima serangan dari Du Zong hingga membuat seluruh tubuhnya berubah menjadi es dan tidak bisa bergerak. Tadinya, Duo dan Tang Xian mengira kalau Lin Fei telah kalah secepat itu. Sedangkan menurut persepsi Xiao Jieba, Lin Fei pun sebenarnya masih belum kalah, dikarenakan para tetua sendiri masih belum mengumumkan siapa pemenangnya. Sampai pada akhirnya, Du Zong pun baru tersadar kalau yang sejak tadi ia serang hanyalah klon bayangan dari Lin Fei. Setelah itu, Lin Fei yang asli pun tiba-tiba saja muncul dan berbalik menyerang Du Zong menggunakan teknik bayangan pembunuh. Meskipun begitu, Du Zong pun masih merasa sangat yakin kalau teknik bayangan pembunuh yang ia kuasai jauh lebih baik daripada Lin Fei. Oleh karenanya, Lin Fei pun mulai membuat taruhan mengenai teknik siapakah yang jauh lebih baik. Di sana, Lin Fei pun dengan lancarnya mendesak serangan di hadapan Du Zong dari segala arah. Alhasil, pertarungan antara Lin Fei dan Du Zong pun menjadi semakin sengit sampai-sampai membuat para penonton tidak bisa melihat pertarungan mereka dikarenakan gerakan yang terlalu cepat. Alhasil, setelah mendesak pergerakan Du Zong, Lin Fei pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Di sana, para penonton pun mulai bertepuk tangan setelah mengetahui kemenangan Lin Fei. 谁赢了？我。御横风林飞胜。漂亮！没想到日常中又如此厉害的人。
Di sisi lain, Tetua Wuyu sendiri merasa amat bangga dikarenakan pedang roh Phoenix yang telah ia tempa terasa sangat berguna di tangan Lin Fei. Mendengar hal itu, Tetua Tianquan pun berniat mengadu di hadapan Tetua Sekte dikarenakan merasa tidak terima kalau Lin Fei telah menempa roh pedang menggunakan emas halus dari Ketua Sekte. Namun, Ketua Sekte sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu dikarenakan takdirlah yang memihak Lin Fei memiliki pedang roh Phoenix. Mendengar respon dari Ketua Sekte, Tetua Luo pun memuji karakternya yang pemaaf dibandingkan Tetua Tianquan. Setelah itu, kini saatnya Zongyang mendapatkan giliran bertarung di arena melawan seorang murid bernama Luo Huo dari Puncak Kayang. Di sana, Luo Huo berniat ingin menyuruh Zongyang agar menyerah saja daripada harus tersakiti dalam pertarungan. Namun, Zongyang sendiri tetap bersikukuh bertarung melawan Luo Huo. Sontak, Zongyang pun langsung menyerang Luo Huo dengan memakai teknik pedang cahaya kilat. Melihat hal itu, Lin Fei pun merasa kalau metode rahasia yang digunakan dari Lin Banhu amat sangat berguna bagi Zongyang. Sampai pada akhirnya, Zongyang pun akhirnya berhasil mengalahkan Luo Huo. 七剑士，圣光。又是这个姿势，他只会剑伤吗？再来，我去学。 Akan tetapi, kondisi Zongyang pun tiba-tiba saja berubah menjadi lemah setelah menggunakan teknik cahaya kilat yang melampaui batas kemampuan. Setelah diperiksa oleh Wang Lingguan, Lin Fei pun berniat ingin membawa Zongyang kembali menuju puncak giok. Namun, Wang Lingguan sendiri lebih menganjurkan Lin Fei supaya menonton pertandingan murid-murid lain sampai akhir. Akan tetapi, Lin Fei sendiri tetap bersikukuh ingin menemani Zongyang di puncak giok. Melihat respon Lin Fei, Wang Lingguan pun seketika merasa sangat beruntung kalau muridnya Song Tianxing telah memiliki teman baik seperti Lin Fei. Singkat cerita, kini kita sedang diperlihatkan pertarungan Tang Tiandu, murid dari beberapa puncak, Qiu Yuehua, Wang Lin, dan Song Tianxing. Di malam harinya, kita tengah diperlihatkan keberadaan Lin Fei dan Zongyang di kediaman puncak giok. Di sana, Lin Fei sedang membantu Zongyang memulihkan diri. Setelah selesai, mereka berdua pun tiba-tiba saja didatangi oleh Song Tianxing yang saat itu kelihatannya sedang bersedih. Ternyata, Song Tianxing saat itu sedang berniat ingin menginap di rumah Lin Fei untuk sementara waktu. Selain itu, Song Tianxing juga merasa sangat takut jika kembali di puncak hukuman surgawi menghadapi Tetua Deng Yu dan Wang Lingguan. Oleh karenanya, Song Tianxing pun menceritakan tragedi memalukan yang telah ia alami ketika bertarung melawan Wang Lin. 宋天行摔出场外。 Setelah mendengar ceritanya, Lin Fei pun menduga ada sesuatu yang aneh, yang mana ia menduga kalau serangan yang digunakan Wang Lin merupakan teknik pedang kemalangan. Ternyata, teknik pedang tersebut dapat memberikan efek keberuntungan bagi pemiliknya dan membuat lawan dapat bernasib buruk. Mendengar ucapan Lin Fei, Song Tianxing pun merasa sangat kasihan kepada Wang Lin. 因为这门剑诀运功时不分你我，谁对上他谁倒霉。有点同情王林。 Setelah itu, Song Tianxing pun langsung menunjukkan daftar jadwal pertandingan besok, yang mana dalam isi jadwal tersebut, Lin Fei pun akan bertarung melawan Wang Lin yang sejak tadi sedang ia bicarakan. Sedangkan Zongyang sendiri nantinya akan bertarung melawan rivalnya Tang Tiandu. Keesokan harinya, kini tiba saatnya Lin Fei akan bertarung melawan Wang Lin dari puncak Yaoguang. Sayangnya, Wang Lin sendiri tengah masih belum datang di arena pertandingan. Karena hal itu, Tetua Tianquan pun merasa sedikit murka dengan Tetua Zhao yang merupakan guru dari Wang Lin. Tadinya, Tetua Deng Yu berniat menawarkan diri untuk mencari mereka. Namun, Ketua Sekte sendiri masih tetap bersabar menunggu dengan beranggapan kalau mereka kemungkinan sedang memiliki urusan yang sangat mendesak.
Sementara itu, Tetua Zhao sendiri tengah masih bertemu dengan Wang Lin yang saat itu sempat berniat ingin berhenti menjalankan ujian warisan sejati. Di sana, Wang Lin pun meminta Tetua Zhao untuk mengambil kembali kendali pedang kemalangan dikarenakan dirinya sama sekali tidak ingin berlatih dengan teknik tersebut. Di sana, Tetua Zhao pun menanyakan kesulitan yang sedang dialami Wang Lin selama ini. Alhasil, Wang Lin pun mulai menceritakan beberapa orang yang terluka parah di kompetisi warisan sejati akibat teknik pedang kemalangan yang ia latih. Lantaran dirinya sama sekali tidak tega dengan penderitaan lawan. Selain itu, Wang Lin sendiri juga mengingat sebuah tragedi kematian semua orang di sebuah kota di mana ia tinggal. Mendengar curhatannya, Tetua Zhao pun mencoba menenangkannya dan memberikan beberapa pesan mengenai binatang buas yang ada di dalam diri Wang Lin. Di sisi lain, para penonton di kompetisi sempat mengira kalau Wang Lin sedang merasa takut dengan Lin Fei. Tak berselang lama, Tetua Zhao pun muncul dan meminta permohonan maaf kepada ketua sekte. Tadinya, Tetua Zhao sempat ingin menyampaikan pesan mengenai pengunduran Wang Lin. Namun ternyata, Wang Lin pun tiba-tiba saja datang dan menghebohkan semua orang yang ada di sana. Setelah itu, Wang Lingguan pun langsung memberikan komando dimulainya pertarungan antara Lin Fei dan Wang Lin. Di sana, Lin Fei pun berniat ingin menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat dikarenakan teknik pedang kemalangan yang dimiliki Wang Lin terasa sangat aneh. Ketika menyerang Wang Lin, Lin Fei pun tiba-tiba saja merasakan sakit di bagian dada dikarenakan terkena serangan balik energi sejati. Ternyata, Wang Lin sendiri juga berniat ingin memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Lin Fei. Akankah Lin Fei dapat menaklukkan teknik pedang kemalangan dan berhasil mengalahkan Wang Lin? Kalau kalian ingin tahu kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.